Kita lanjutkan yang kemarin ya, tahapan berikutnya. Silakan dibuka kembali Petrelnya. Saya juga sambil masih buka. Ke DST matching ya kita ya. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang kemarin kita bahas 1 sampai 4? Saya mau nanya. Jadi kemarin saya pas coba buka yang stabilitas di Net, hasil grafik pressure-nya tuh sedikit berbeda dari yang lain. Oh, bedanya apa? Jadi kalau yang lain itu di bagian tengahnya kan ada drop yang lumayan gede. Sebetulnya hanya 0,00 sekian sih. Itu masih dianggap nggak bocor sebetulnya. Oh, tapi polanya masih sama. Kalau angkanya angka pressure-nya masih rentang 3.000-an itu. Bentar ya, Petrel, saya belum buka. Saya buka TNF-nya. Oh, ini Noel ya. Ya. 2.451 juga sama. Oh ya. Oh, oke. Okay. 2032 ya. Oke, nggak apa-apa sih. Ya. Kadang skala ini juga ngaruh juga nih. Skalanya misalnya kalau jadi 2451 gitu ya minimumnya, ini 1,5. Nah, itu kelihatan lurus nih. Jadi skala ini ngaruh. Jadi kalau hasilnya 2 digit di belakang komanya masih sama, ini masih dalam kondisi yang normal ya, alias tidak ada anomali gitu. Jadi kalau yang dia sudah bedanya 0,5 gitu ya, bahkan sampai 1 PSI, itu berarti sebetulnya ada kebocoran. Iya.
Silakan. Ya. Oh, belum biasa. Oh iya. Kakak. Oke.
Oke, sekarang kita akan membuat development strategi untuk DST matching ya. Jadi kita lanjutkan ke tahapan DST matching. Kita buat dulu development strategi. Di bagian well engineering ya, sama seperti kemarin. DST-nya dimulai 1 Januari 2017 di jam 1 pagi. Ya. Jadi ini kalau mau lihat angkanya ada di bagian input, observe data, tinggal klik kanan, kemudian spreadsheet. Dia dimulai 2017 Januari tanggal 1 jam 1. Jadi kita setting, ini create new ya, development strateginya create new, DST, nama ini ya. Lalu tanggalnya kita ubah 2017 jam 1 pagi 01.00 sampai ya create new apa ya di bagian ini input. Kalau mau lihat data yang udah kita observe data yang kemarin kita input ya, ada di global observe data, dibuka, ada folder di dalamnya ya, DST, ini diklik kanan kemudian spreadsheet. DST-nya berakhir di tanggal 2017 tanggal 2 bulan Januari jam 13 ya. Jadi kita atur tanggal yang di bawahnya, tanggal berakhirnya itu 2017 Januari tanggal 2 jam 13. Oke. Kemudian ini tanggal awal, tanggal akhir ya. Jamnya juga. Kemudian kita masukkan sumurnya dari bagian input, dari pens input, klik sumur D1, dari pen input, klik sumur D1, baru klik panah biru di ini klik dulu well folder ya. Klik dulu well folder di development strateginya, baru klik panah biru yang di atas. Klik dulu well folder, setelah klik sumur D1 di input, ke development strategy klik well folder, kemudian klik panah birunya di development strategy. Oke. Kemudian di sebelah kanan di sini ada button. Kita ganti buttonnya menjadi history. Strategi type-nya history.
Di sebelah kanan dari development strategy, pindahkan buttonnya ke history. Permisi. Ya. Tadi pas bagian masukin sumur D1 ke folder sebelumnya. Iya. Saya nggak bisa. Oh, klik dulu bagian inputnya ke sumur D1 sampai dia biru. Sekali klik aja. Bisa? Di folder well dibuka ya. Di expand. Udah masuk? Oke. Sebelah kanan jangan lupa development strateginya pindahkan buttonnya ke history. Oke, kemudian ya. Di sini juga bisa kita di tombol use preset itu klik panahnya. Di sini disediakan ya. Dia menyediakan jenis development strategy untuk beberapa tipe. Nah, sekarang kita klik history strategy. Dengan mengklik history strategy, muncul di sini rules baru ya. Ada history red control. Coba klik rules ini, history red control. Nah, ini inputannya akan kita perbaiki. Mulai dari well. Ya. Ini sebetulnya sudah langsung ke sumur D1 ya, karena isi well foldernya itu hanya D1. Jadi ini boleh tidak usah diubah. Kalau mau diubah, boleh juga klik sumur D1 yang ada di development strategy, klik panah. Kalau sumurnya banyak, bisa langsung well foldernya aja. Itu ya. Jadi kalau ada beberapa sumur, langsung foldernya. Tapi kalau mau satu persatu, jadi satu rules misalnya untuk satu sumur juga bisa, maka ini yang dimasukkan adalah nama sumurnya. Nah, observe data ini ngambilnya dari input. Ya, dari input yang ada di global observe data. Ini sudah masuk sebetulnya DST ya. Datanya itu sebetulnya ngambilnya dari pen input. Dari pen input, kemudian di bagian global observe data diklik dulu sekali DST-nya. Kalau ini misalnya kosong gitu ya. Dari observe data diklik sekali, baru pindahkan ke panah. Kalau misalnya belum auto terdeteksi, belum auto masuk di sini, cara masukinnya tadi ya. Dari input, diklik dulu sekali, baru pindahkan panah ke development strateginya. Nah, karena ini sumurnya gas, memproduksikan reservoir gas, maka production control mode-nya adalah gas. Kalau dia sumur minyak, reservoir minyak ya, maka control mode-nya adalah liquid. Ini constraint gitu ya. Production control mode ini sama dengan constraint. Jadi yang dijadikan constraint di sini adalah gas rate ya. Kemudian di sini ada pilihan average. Jadi kalau average ini apabila input data kita per satu periode flowing atau per satu periode shut-in
angka laju alirnya hanya satu nilai. Misalkan periode following 1 gitu ya, dirata-ratain 5 mm. Kita inputnya, kita bikin history.vol-nya itu kita rata-ratain. Satu periode, satu angka laju alir. Maka di sini average-nya kita nyalakan yes. Tapi kalau dalam satu periode kita nggak rata-ratain inputannya, raw data semua dimasukin 3 mm, 2 mm per 1 menit dia berubah, maka average-nya di sini no. Supaya dia ngikutin perubahan data produksi. Karena tadi inputan data.vol-nya tidak dirata-ratakan. Kalau inputannya dirata-ratakan, ini di-yes-kan. Karena kita tidak ada injeksi, jadi abaikan. Kemudian shut method. Nah, shut method ini pilih, ada dua pilihan ya. Shut at surface, ada shut all completion. Nah, kita pilih shut at surface supaya simulasi memunculkan THP. Kalau shut all completion, dia nggak akan munculin THP. Jadi shut at surface ya. Ini history read. Yang kedua, kita perlu memasukkan satu rules lagi, yaitu history pressure. Ya, kita akan masukkan satu rules lagi, yaitu history pressure. Ada di mana? Kumpulan rules itu ada di icon kertas ini. Ini semua rules ada di sini. Jadi kalau kita mau nambahin rules, tinggal klik ini. Karena ini sumuran, maka rules-nya ada di folder sumur. Karena ini DST matching dan strategic type-nya ada history, maka kita ambil yang history. History pressure report. Kita klik history pressure report, kemudian klik add rule di bawah. Nah, history pressure report ini tujuannya untuk memasukkan VLP. VLP itu kan history pressure yang sudah kita matchingkan kan ya. Tubing performance yang sudah kita matchingkan terhadap titik data DST. Kalau kalian bikin di Prosper itu kan ada proses matching data DST ya. Di sini history pressure report, kita buka dulu di bagian pen input folder VFP. Di expand, ada VLP yang kemarin kita sudah input, klik sekali sampai dia biru. Baru klik ke development strategy, panahnya yang di production flow performance table.
Ini nama history strategi 1 bisa diganti jadi DST gitu ya. Oke, ini sudah, tinggal di apply. Kemudian oke. Oh sebentar, reporting frekuensinya ini berapa? Oh ya, reporting frekuensinya ini ganti ya, jadi jam, karena kan DST itu tadi dia sehari ya, sehari 2 hari ya. Jadi reportnya kita ganti menjadi jam. Ya. Yang di history pressure. Oh di history rate. Oh yang ini. Masukin sumur D1-nya. Di input ya. Ini kan ada wells ya. Di expand panahnya. Kemudian ada folder lagi. Di dalamnya ada folder wells. Di expand lagi. Nah, ada sumur D1, diklik sekali aja. Nah, di development strateginya, klik dulu well folder. Baru klik panah biru di atas. Ya. Udah, sip. Kemudian, strategi type-nya sebelah kanan. Ada button di sebelah kanan. Ganti history. Tanggalnya udah diatur. Oke. Strategi type-nya ganti history. Kemudian di sini ada use preset. Tengah-tengah ada use preset. Diklik panahnya. Pilih history strategi. Oke, sudah muncul history rate control ya. Oke. History rate control. Ini kalau kita membuat inputan observe atau .vol, misal kita punya 5 sumur nih. 5 sumur itu bisa kita input data.vol-nya dalam satu notepad. Nah, dalam satu notepad itu ada 5 sumur gitu ya. Dan kita akan mematchingkan 5 sumur misalnya di sini. Nah, di bagian wells ini bisa langsung masukin well folder. Tapi kalau satu sumur boleh well folder, boleh juga satu sumurnya aja. Klik D1 yang ada di development strategy, pindahkan ke panah, nanti dia akan sumur ini. Kalau misalnya 5 sumur, 3-nya itu sumur minyak, 2-nya sumur gas misalnya ya. Maka ini harus dibuat berbeda. Jadi akan ada history rate 5 sumur gitu ya. Karena di sininya nanti dia akan beda nih production control mode-nya. Yang minyak ya liquid, kalau yang gas ya gas gitu ya. Walaupun observe datanya dalam satu notepad, tapi kalau dia produksinya berbeda, ada yang gas, ada yang minyak, maka ini tinggal bikin sebanyak 5 sumur gitu ya. Tambahin terus ya, sebanyak 5 kali gitu ya, history rate ya, history rate. Ini sebanyak 5 kali gitu ya. Nah, terus nanti masukinnya persumuran, karena akan punya production mode yang berbeda. Itu. Oke. Kemudian tadi DST ini, observe data ini kalau dia nggak muncul otomatis, gitu ya, berarti kita ambil dari pen input. Dari pen input di bagian global observe datanya di expand, kemudian di folder observe dataset ini ada data vol tadi, data.vol yang sudah kita input. Klik sekali,
Lalu pindah ke development strategy, klik panah. Production control mode-nya gas, karena ini reservoir gas, sumurnya memproduksikan gas. Kemudian average-nya di-yes-kan karena inputan dot vol-nya dirata-ratakan rate-nya dalam satu periode aliran ataupun periode berikutnya itu satu nilai saja, satu nilai average rate-nya. Jadi di sini average mode-nya di-yes-kan. Kemudian shut metode-nya shut at surface supaya simulasi bisa memunculkan BHP, Jadi di sini ada dua pilihan ya. Kalau shut all completion, ketika dia shut in, BHP-nya nggak muncul. Tapi kalau di shut at surface, ketika periode build up, dia BHP-nya muncul. Kemudian history pressure report. Ini diambil dari bagian rules. Ada di atas icon kertas. Kedua dari panah biru ya. Tempat kumpulan rules-rules semuanya. Nah, masukkan yang history pressure report. History pressure report ini untuk memasukkan VLP. Klik dulu sumurnya dari sebelah kiri tabel yang ada di development strategy. Kalau dia belum masuk ya, kalau ini kosong. Boleh well folder atau sumurnya langsung. Kalau VLP-nya beda-beda berarti ya sumuran ya. Jangan well folder. Kemudian ke input. Ke pen input, ambil VLP yang ada di folder VFP. Klik sekali sampai dia biru, baru pindahkan ke panah development strateginya. Sudah, tadi nama historinya diganti, development strateginya diganti DST ya, supaya nggak bingung. Kemudian apply, oke. Oke, berikutnya kita membuat development strategy. Nah, sebetulnya define simulation case. Define simulation case-nya bisa kita duplicate gitu ya, seolah-olah duplicate dari yang sudah ada. Misalnya dari init atau stability test ini sama saja. Klik kanan di salah satu case, depend cases. Kemudian pilih define simulation case. Di right click, klik kanan, pilih define simulation case. Oke. Misal mau ngambil, mau duplicate case dari stability test. Nah, ini kan muncul ya, define simulation case yang stability test, kemudian klik create new. Nah, klik create new, karena kita mau duplicate, jadi copy user keyword-nya dicentang. Biarkan tercentang, karena kita mau duplicate. Oke, ini dinamakan case-nya DST match. Kalau define case, dia tidak boleh ada spasi penamaannya. Grid-nya masih sama, propertinya, function juga masih sama. Nah, yang diganti hanya strategi.
Strateginya kita ubah, kita ke menu input. Kemudian di paling bawah dari input ada folder development strategy. Klik yang DST sekali. Baru ke define simulation case-nya, klik panah. Oke. Kemudian di bagian result, tab result. Nah, di sini perlu ada yang di checklist, yaitu liquid rate. Di kolom pertama, klik all well. Dan juga field. Kolom pertama, ini masih tab result, kemudian tabnya yang summary factor ya. Dari result, summary factor, centang kolom pertama, identifiernya adalah all well dan field. Kemudian kolom kedua, properties, itu ketik di atas liquid. Liquid cari yang red. Di folder red itu ada liquid production rate. Dicentang liquid production rate, kemudian klik panah biru. Nanti dia akan muncul di sini. Artinya hasil simulasi akan mengeluarkan liquid production rate sumuran dan juga by field. Kalau nanti sumurnya banyak gitu ya. Oke, kemudian apply dan export. Oke, sudah diekspor. Kita ke TNF. Ke TNF, simulation ya, open S, browse .datanya, ada di folder .sim ya, dstmatch, kemudian dstmatch.data, centang grep and properties, streamline-nya nggak usah. Foldernya sekali lagi
harus ingat folder with data file supaya di Petrel bisa di load juga. Kemudian di checklist juga select which steps to write on model. Jadi supaya nanti propertinya hanya hanya time tertentu saja yang kita keluarin. Jadi ada 3 yang tercentang, select which step, grab, properties, kemudian folder with data file. Klik OK. Nah, di sini saya hanya akan mengeluarkan first and last step aja untuk propertiesnya. Ini sebetulnya tergantung kebutuhan ya. Kalau mau bisa ngelihat time by time nanti SW-nya itu create all saja. Tapi kalau tidak terlalu butuh, maka cukup first and last step untuk properties. Tapi kalau grab harus semua. Oke, silahkan di run. Kalau sudah muncul seperti ini. Oke, 27 detik saja ya. Di sini. Sudah selesai runningnya. Saya akan plotting di TNF saja. Tapi nanti saya juga akan munculkan plotting di ini ya. Di Petrel. Oke. Sudah pada selesai runningnya? Oke, kalau mau plotting di TNF, grab template. Bisa menggunakan template yang ada. Misalnya history versus calculation, matching, atau matching gas gitu ya. Bisa pakai template yang sudah ada. Kemudian klik well-nya. Klik well-nya, ya. Pilih template-nya, klik well-nya. Oke. Nah, sebetulnya ada etika. Etika apa ya? Common apa sih kalau misalnya common tampilan ya? Common warna. Jadi kita ketika membuat plotting
Dan apalagi kalau ditunjukin untuk orang lain, untuk perusahaan gitu ya, untuk orang di industri, nah itu ada aturan-aturan warna yang common. Misalnya kalau gas red, ya commonnya warna merah. Nah, itu harus diikuti aturan-aturan kayak gitu. Jadi tidak hanya, oh ini udah nih muncul. Nggak gitu, tapi ada adab atau etika dalam menampilkan gambar, kurva gitu ya. Apalagi untuk disajikan ke orang lain. Nah, gas red biasanya warna merah. Kemudian history itu munculkan dalam bentuk dot. Jadi jangan dua-duanya garis. Nanti nggak kelihatan mana history, mana simulasi. Nah, di sini saya mau edit kotak pertama dulu. Kotak pertama ya, mau saya edit gas red-nya warna merah, kemudian historinya jadi bulat-bulat. Klik ke kotak yang pertama, kemudian arahkan kursornya ke legend. Ya. Arahkan kursornya ke legend, klik kanan di legendnya, pilih edit. Nah, di sini kumpulan kurva-kurvanya tadi ya, kita ubah semua. Gas red yang H itu dot only, line style-nya dot only, grab color-nya merah, line width-nya biar lebih tebal 3 atau 4 ya, lebih 4. Ya. Matching gas apa? Gak ada. Jadi saya bukanya tuh di simulation kok, OpenS. Kalau ini bukanya di model desain. Kalau mau bikin sendiri juga bisa. Oh, berarti ini sebenarnya belum masuk di development strateginya kalau kayak gini. Coba lihat sumber D1-nya, confession-nya.
Ada yang nggak muncul hasil runningnya? Ya? Story yang depan nggak kebaca, Story yang depan nggak kebaca. Yang ini nggak kebaca.
Yang online ada yang nggak muncul nggak hasilnya? Coba perhatikan, kalau nggak muncul coba perhatikan time perfo-nya, depth perfo-nya ya. Karena kalau nggak muncul ada Oke. Oke, ini gas rate saya ubah jadi dots only. Line width-nya 4. Kalau kurang tebal tinggal digedein lagi aja gitu ya. Kalau kotaknya mau diubah, saya mau jadi 6 kotak misalnya. Nah, ini tinggal di template-nya ya, diklik kanan, template option. Mau ngurangin, mau nambah di sini. Saya mau 1 aja, klik 1. Kalau 4 ya 4. Dia nggak bisa atas 3, bawah 2, nggak bisa ya. Jadi harus persegi. Mau 6 misalnya, tinggal klik 6. Mau ngatur font-nya, ini kekecilan. Ya, tinggal custom font. Misalnya jadi 14. Mau Calibri aja sukanya. Custom font-nya di checklist ya. Terus ganti. Nah, jadi gini. Jadi tampilan tuh penting. Kalau buat presentasi kerjaan, tampilan itu sangat penting sekali. Kemudian yang bukan history, gas rate-nya cukup garis. Warnanya merah. Jadi ini terlihat, oh yang garis itu simulasi dan dia sudah nempel dengan titik data gitu ya. Nah, karena ini gas sebetulnya nggak perlu watercut, jadi kotak yang kedua di bawah, kiri bawah, ini akan saya ganti menjadi oil ya. Oil belum ada ya di sini ya. Atau kondensat maksudnya ya. Watercut-nya akan saya remove. Oil red. Kondensat ya. Watercut-nya saya ganti. Oke. Ini saya ganti warnanya kondensat jadi hijau. Nah, seperti ini. Nah, pressure BHP ya, BHP biasanya warna hitam.
THP warna hitam, THP biasanya warna ungu. WBP 9 itu wellbore pressure di grid 9 dari sumur. 9 grid dari sumur. Jadi WBP 9 ini biasanya buat kita ngecek support pressure ke sumur. Apa? Iya. WBP 9. Oh ini klik kotaknya. Kotak yang tadi plotnya watercut. Ya, terus klik 2 kali. Sekali atau 2 kali? 2 kali. 2 kali muncul analitiknya, watercut-nya di-uncheck dulu. Dia ada di bagian analitik. Baru di checklist oil. Ubah nama. Ini. Itu ada di title. Ini nih. Tubing head. THP. Nggak ada. Sudah diketik ininya. Saya udah muncul. Show title-nya di checklist. Apanya?
Dicentang show title juga nggak ada.
WBP itu buat melihat support pressure ke sumur. Well bore pressure. Well block pressure, sorry. Ya? Apa ya? Oh, sumur ya. Jadi nggak masuk. Itu tadi sama kayak saus sate. Saya juga belum bisa. Oh, belum bisa. Perfonya benar-benar belum dia punya. Kayaknya toppingnya gimana? Oke, nggak apa-apa. Tapi pas di history nya ini aja yang ada cumbinya aja. Ini juga sama. Kalau mau dimunculin ada di bagian pressure dia WBP. Kedalaman perfonya udah di mana? Ini dia masih sampai bawah. Oh, packernya ini, packernya belum ada. Dia masih silang, nggak ada packernya. Kedalaman cumbinya itu. Oh, ini di sini berarti 1.200. Cumbinya coba di atas perfonya. Yang online ada yang problem nggak? Aman, Mbak. Aman ya. Tadi siapa yang jawab? Iftitah. Tadi siapa yang open mic? Saya, Mbak. Iya. Ini break karena mau Jumatan kan ya, 11:30 paling ya? Oh iya. Yang offline ini apa? Saya disuruh beli makan sama Mas Dedi nih. Pada mau makan apa? Hah? Udah ide nggak? Yang di sana? Oh, coba kita lihat ya. Ya. History legendnya. Legendnya iya kayaknya. Kita coba. Legendnya coba ya kalau ini saya ganti.
Bisa kok di ininya nih, di grab name. Heeh. Iya, itu dihapus. Ganti. Di apply. Habis diganti di apply. Yang grab name ada persen lalala itu. Oke atau apa? Gak apply, kok aneh sih. Kita berapa orang ini yang offline-nya? Sepuluh. Iya bener deh. Apa? Apa? BHP hitam. THP ungu.
Jatinangor House mau nggak? Oke. Mau yang spicy apa yang? Ini ada yang nggak suka pedas nggak? Oh, nggak suka spicy. Yang nggak spicy coba angkat tangan. Satu doang ya. Aku pause dulu ini.